Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan seseorang tentang apakah APC merek Shimizu tidak bisa digunakan untuk pompa merek lain. Ya, jawabannya adalah bisa ya. Jadi di sini saya akan buktikan dan kita akan praktekkan. Kemudian di sini juga akan saya jawab beberapa pertanyaan kawan-kawan tentang APC ya, karena APC ini seringkali membingungkan cara kerjanya. Kemudian ada beberapa kendala ya, yang mungkin terjadi pada perpipaan atau pada APC itu sendiri, yang mana nanti insya Allah akan saya jawab di video ini. Jadi sekarang kita akan praktekkan dulu apakah memang bisa APC ini digunakan untuk pompa merek lain. Nah, di sini ini adalah pompa merek Wasser ya. Kawan-kawan bisa perhatikan warna hijau seperti ini khas pompa Wasser ya. Sedangkan ini kawan-kawan bisa perhatikan ya, ada merek Shimizu di sini. Nah, cara pengoperasiannya adalah ya udah, cara nyambungnya dulu ya. Bagi kawan-kawan yang belum pernah tahu, sebetulnya APC ini untuk dipasangkan pada pompa jenis sumur dangkal yang non otomatis ya. Namun apakah bisa dipakai untuk pompa otomatis? Jawabannya bisa ya. Jadi sebetulnya pompa otomatis itu sudah dilengkapi dengan pressure switch ya, sehingga sebetulnya tidak perlu lagi APC. Tapi kawan-kawan seringkali tidak puas dengan otomatis pressure switch ini karena cetak-cetek gitu ya katanya. Sedangkan ini dia cetak-ceteknya lebih lebih jarang atau bahkan tidak ada sama sekali gitu. Kemudian ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan tangki udaranya? Apakah tetap dipasang? Ya, itu terserah kawan-kawan ya. Kalau dipasang itu bisa mengurangi sedikit ya beban dari APC ini. Karena apa? Start-stopnya akan lebih jarang, gitu aja. Kemudian kalaupun nggak dipasang, ya nggak apa-apa. Tingkat kenyamanannya kurang lebih sama kok. Kemudian bagaimana dengan pressure switch bawaannya atau otomatis bawaannya? Nah, ini perlu di jumper ya kawan-kawan. Di jumper itu apa? Di sini kawan-kawan perhatikan ada dua kabel ya. Nah, dua kabel ini dia itu seperti saklar ya di dalam, dihubungkan dilepas, dihubungkan dilepas. Nah, ini harus kita selalu hubungkan ya dengan cara memberi kabel dari kabel sini ke kabel sini, itu kita satukan lah ibaratnya. Jadi tidak ada lagi otomatis di sini yang berfungsi, sehingga otomatisnya udah diambil alih oleh APC ini. Baik, sekarang kita akan jalankan aja ya kawan-kawan. Perhatikan, saya akan dekatkan aja ya biar lampunya ini lebih terlihat oleh kawan-kawan. Apa yang terjadi dengan lampu-lampu ini? Sekarang saya akan hidupkan pompa dengan memasukkan listrik. Nah, perhatikan ketika listrik masuk ya kawan-kawan, lampu power nyala ya, mungkin terlihat redup karena warnanya kurang terang. Kemudian pump on, pompa nyala ya. Apa yang terjadi kalau keran saya tutup? Sekarang saya tutup semua keran. Nah, perhatikan ya, pump on ya, lampunya langsung mati ya. Sedangkan power on ini, power ini tetap on ya. Jadi tidak ada nyala mati. Jadi power ini selama listrik dari PLN ada, maka dia akan selalu menyala. Sedangkan pump ini kalau dia nyala aja ya kan. Sekarang keran saya buka. Keran saya tutup. Perhatikan ya, tidak ada masalah ya. Jadi sudah terbukti APC Shimizu bisa digunakan pada pompa merek lain, tidak ada masalah. Baik, sekarang saya akan membuat suatu percobaan ya kawan. Percobaan saya apa? Yaitu bagaimana kalau misalkan hisapan air kosong ya, artinya sumber airnya kosong, apa yang terjadi ya. Nah, sekarang saya sedang kosongkan sumber airnya kawan-kawan ya, perhatikan ya. Nah,
Kawan-kawan bisa perhatikan ya, lampu failure, failure, lampu failure ini menyala karena apa? Sekarang sumber airnya itu saya tutup atau saya kosongkan ya, kawan-kawan. Jadi yang terjadi seperti ini, pompa berusaha nyala lagi untuk menghisap, tapi gagal ya, karena memang sumber airnya saya tutup atau saya kosongkan, sehingga inilah yang terjadi ya. Ini untuk simulasi ya, kawan-kawan. Nah sekarang kalau saya betulkan kembali, nah perhatikan, ketika air sudah ini udah nggak kosong lagi, maka pompa bisa menghisap, lalu lampu failure atau failure ini mati kembali ya. Jadi itu ya gunanya lampu failure ya, kawan-kawan. Jadi sekarang saya coba sekali lagi, hisapannya saya ganggu ya, kawan-kawan. Jadi pura-puranya sumber air kosong lagi. Perhatikan lampu failure menyala kembali. Setelah lampu failure nyala ya, nah seperti ini, maka dia nanti pompa akan on lagi, terus mati lagi, on lagi, mati lagi, seperti itu. Nah di sela-sela on off gitu ya, kawan-kawan, itu kalian bisa tekan tombol reset untuk menyalakan secara paksa ya. Tapi tetap aja ketika tidak ada sumber air atau sumber air tertutup atau habis, tetap aja nanti failure akan menyala kembali, kemudian pompa juga akan nyala mati kembali. Jadi tombol reset ini hanya untuk memaksa dia hidup aja, seperti ketika dia seolah-olah dia dicabut dan dicolokkan ya listriknya, kira-kira seperti itu. Baik, saya akan kembalikan lagi sekarang hisapannya, sehingga lampu failure kembali mati. Nah sekarang saya akan menjawab pertanyaan lainnya, yaitu Pak, ini sudah saya tutup semua keran, tapi kenapa APC saya nyala mati gitu ya. Nah ini saya akan buatkan simulasi ya, kawan-kawan. Perhatikan, saya akan tutup keran di sini. Oke, aliran berhenti, pompa harusnya mati ya. Nah, pompa sudah mati ya, kawan-kawan. Harusnya mati terus kalau kerannya tidak dibuka, kan seperti itu. Nah, rupanya sekarang ya APC hidup sendiri ya, kawan-kawan. APC atau sama pompanya ya, tentu saja hidup sendiri. Jadi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kebocoran, kawan-kawan ya. Kebocoran itu ada di mana? Kebocoran itu adalah antara APC hingga ke keran kalian. Nah, tapi nggak ada yang bocor. Keran-keran itu semuanya tertutup rapi. Ya gini, kawan-kawan, pipa di dalam rumah kalian itu kan lewat dinding ya. Kalau ada terjadi kebocoran di dalam dinding atau di bawah lantai, kalian nggak akan tahu. Jadi itu memang adalah kesulitan yang susah untuk diatasi ya. Jadi itulah kenyataannya ya. Lalu bagaimana cara memperbaiki kebocoran, ya itu terserah kawan-kawan masing-masing ya. Kadang-kadang ada orang yang karena susah memperbaiki kebocorannya, maka terus membuat perpipaan baru, nah kayak gitu. Tapi kalau kawan-kawan masih ingin mencari kebocorannya, maka ya bisa dicari dengan cara apa? Dulu pernah ya, saya peragakan menggunakan suatu alat ya, kawan-kawan. Nah, jadi bisa dicoba dulu pakai alat tersebut. Ya, atau pakai jasa profesional ya, yang alatnya jauh lebih canggih ya, silakan aja ya, kawan-kawan. Jadi ini saya tunjukkan kebocorannya ya. Ini tadi sengaja saya buat simulasinya, karena perhatikan ya, kalau saya tutup, tuh saya bocorkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi adalah ini mati ya, perhatikan tuh. Nah, ya, akibat kebocoran yang kecil ini, maka pompa akan nyala mati seperti ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lain lagi tentang APC ini ya, kawan-kawan. Yaitu apa? Katanya gini, Pak, APC ini ketika keran semua saya tutup, dia mau mati. Tapi ketika saya buka, dia nggak mau hidup gitu. Apa yang terjadi? Jadi di sini ya, kawan-kawan, kalian bisa ngecek di belakang sini. Setiap APC itu selalu punya skrup untuk mengatur ya.
Kalau yang Shimizu ini ada tutupnya karet ya kawan-kawan, sehingga kalian harus membuka dulu dengan cara mencongkelnya. Kemudian di sini ini ada tanda ya, bisa diputar. Kalau diputar ke kiri ini lambangnya minus, kalau diputar ke kanan lambangnya plus. Apa yang kalian bisa lakukan yaitu putar ini ke arah kanan ya. Putar ke arah kanan ya, sehingga kemudian ya, coba lagi apakah dia bisa hidup ya. Jadi apa yang terjadi sih sebetulnya? Sepertinya ya, ini terlalu kendor ke kiri ya kawan-kawan, sehingga apa, pressure switch-nya ini ketika tekanan di sini udah turun rendah, dia masih belum bisa merasakan, sehingga pompa tidak mau hidup ya. Nah, karena settingnya terlalu rendah ya kawan-kawan. Nah, sehingga apa yang kalian perlu lakukan yaitu dengan cara memutar ke arah kanan seperti yang tadi saya katakan ya. Nggak usah pusing-pusingin, coba putar aja ke kanan ya kawan-kawan. Terus kalau putar ke kanan aman ya kawan-kawan. Jadi jangan terlalu banyak muter ke kiri, karena kalau muter ke kiri terlalu banyak ini bisa lepas skrup yang di dalamnya, sehingga kalian mungkin harus membongkarnya untuk membetulkannya kembali. Baik, jadi apa kesimpulan kita di video hari ini ya kawan-kawan? Ternyata APC merek Shimizu bisa digunakan untuk pompa merek apapun gitu ya. Jadi kawan yang bertanya ini tadinya dia mengalami ya, dia udah beli APC Shimizu tapi pompanya mereknya lain, ternyata mengalami kendala. Jadi kalau memang ada kendala itu bukan karena mereknya beda, tapi karena ada kendala lain yang kawan-kawan mungkin belum tahu ya. Jadi mudah-mudahan yang beberapa jawaban saya tadi bisa menjadi pelajaran, mana tahu masalahnya ada di sana, jadi bukan masalah mereknya. Jadi apapun merek APC dan merek pompanya itu universal, semuanya bisa digabungkan itu ya. Jadi ini ceritanya, kawan ini yang bertanya ini mendapat masukan dari tukangnya, jadi tukangnya nggak bisa ngatasi masalahnya, lalu menyalahkan ya kenapa dia beli APC Shimizu padahal pompanya bukan Shimizu. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan konten yang saya bawakan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.